Pikirannya saat ini dalam kondisi ragu-ragu. Bila pemotong busur tidak menambah banyak kekuatannya saat ini, tetapi saat itu terjual, itu akan sangat bermanfaat. Lihat, ada lebih banyak orang klan Dream Shell di sana. Mata Gao Sheng berbinar, menunjuk ke kejauhan sambil berteriak, Sasa, mereka tipe orang yang sama denganmu kan? Luo Feng juga mengikuti arah yang ditunjukkan Gao Sheng, wanita muda berambut giok yang cantik berbaris, beberapa memikat sementara yang lain tampak polos dan muda, semuanya sangat cantik. Di samping ada beberapa pria tampan berambut giok, semuanya dibuat agar terlihat gagah dan heroik. Seks, sekelompok budak Dream Shell Clan melihat Sasha, salah satunya berteriak dalam bahasa yang asing di telinga. Seks, pembantu wanita muda di belakang Gao Sheng berteriak kembali dengan bahasa yang sama, matanya merah dengan air mata mengalir. Kenapa, kamu mengenali mereka? Gao Sheng berkata kaget. Budak klan Dream Shell cukup terkenal di pasar budak. Harganya ratusan juta. Siapa yang mengira bahwa pelayan wanita dari restoran akan mengenali kelompok budak ini? Ya, saya mengenalinya. Sasha berkata, Guru, mereka semua datang ke sini dengan saya dari kampung halaman yang sama, kami semua ditangkap oleh pemimpin planet pada saat yang sama dan dijual kepada pedagang budak. Ditangkap oleh pemimpin. Alis Luo Feng berkerut di sampingnya. Tidak hanya pemimpin planet ini tidak melindungi warganya sendiri, dia juga menangkap dan menjual mereka. Iya, Sasha menggigit dan berkata dengan penuh kebencian, kampung halaman kami adalah planet yang sangat indah. Pemimpin kami adalah prajurit terkuat di sana, dia mendominasi seluruh planet. Di bawahnya adalah dua raja iblis lainnya, semua prajurit tingkat bintang. Level bintang, di kampung halaman kami, itu sudah tak terkalahkan. Rakyat biasa kita memiliki paling banyak beberapa level Star Traveler, bahkan tidak ada tandingan Raja Iblis. Petik 2. Kedua Raja Iblis itu memimpin pasukan, mengambil sejumlah besar pria dan wanita muda yang sudah dewasa, menjual mereka langsung ke pedagang budak. Sasha terus menangis saat dia berbicara, ras kita dari orang-orang di planet ini terus berkembang biak dan dijual, ini adalah takdir kita. Sesuatu yang tidak pernah bisa kita ubah. Petik 2. Kisah itu membuat dingin hati Luo Feng. Tuhanku, sebenarnya ada pejuang yang secara khusus memiliki planet untuk membudidayakan budak. Itu seperti menanam sayuran, menjual satu tanaman dan mengolah yang lain. Menjual budak adalah industri yang sangat menguntungkan. Gao Sheng berkata sambil menggelengkan kepalanya, sebuah planet dengan populasi ratusan juta dapat mereproduksi jumlah tersebut dalam beberapa dekade. Menjual beberapa ratus juta berarti kekayaan luar biasa. Namun, hal-hal semacam ini sangat menjijikkan, saat ras menghasilkan prajurit yang kuat, pemimpin planet itu akan tamat, maka orang-orang ini biasanya hanya melakukan hal-hal seperti itu kepada ras yang lebih lemah. Dan yang berani melakukannya adalah para pemimpin dengan latar belakang yang sangat besar. Petik 2. Ada ras manusia yang tak terhitung jumlahnya, beberapa ras yang lebih lemah, yang masih lemah bahkan setelah dewasa. Bahkan untuk menghasilkan level Star Traveler sangatlah sulit. Ras ini, untuk dijual sebagai budak, adalah hal yang sangat umum. Kata Gao Sheng, es dingin. Dingin yang menusuk tulang. Alam semesta terlalu mentah dan brutal. Jika bumi akan ditemukan, Luo Feng gemetar di dalam. Manusia bumi terlalu lemah. Bahkan mencapai Star Traveler level 1, sangatlah sulit. Ras semacam ini, jika ditemukan oleh suatu kekuatan besar di alam semesta, akan segera dianggap sebagai ras budak, berkembang biak dari generasi ke generasi dan dijual sebagai budak. Generasi akan berlalu, orang-orang akan semakin miskin, itu adalah jurang maut. Seperti klan Shell Impian. Tidak, Luo Feng merasakan amarah di dalam. Kemarahan. Dia tidak bisa mengundurkan diri untuk itu. Dia tidak pernah bisa mengizinkannya. Datang ke Dragon Star dan melihat prajurit level bintang yang bisa menekannya dengan jari, bahkan hanya manajer restoran, budak yang lebih penting, pengawal, Luo Feng mengerti. Inilah mengapa Babata ingin dia bertindak sebagai pewaris keluarga besar. Bertindak sebagai seseorang yang memiliki latar belakang besar. Ternyata, alam semesta berada pada level mentah dan brutal ini. Jika salah satu lemah, dia akan diinjak. Tidak ada yang akan peduli. Jika ras Anda lemah, maka seluruh ras akan diinjak, bahkan diperbudak. Tidak ada yang akan membantu Anda. Seseorang harus bergantung sepenuhnya pada dirinya sendiri.
Pewaris keluarga besar. Penjaga perak cair. Kapal naga hitam. Aku jelas bukan pewaris keluarga besar. Murid planet Yunmo. Itu sudah dihancurkan. Saya hanya seorang Earthling, manusia lemah dari bumi. Saya hanya bisa mengandalkan akting dan penampilan untuk mengumpulkan semacam rasa hormat di sini di Dragon Star. Kalau tidak, siapa yang akan benar-benar menghormati pria kecil setingkat Star Traveler dari planet aborigin? Luo Feng sedang melihat budak Sasa. Melihat kelompok budak klan Dream Shell. Budak wanita lemah, sementara beberapa budak pria sudah mencapai level Star Traveler. Jelas, dalam hal kekuasaan, klan Shell impian bahkan lebih kuat daripada orang-orang dari bumi. Mimpi orang klan Shell, manusia dari bumi, Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri. Aku pasti tidak akan mengizinkannya, aku tidak akan membiarkan Earth mengikuti jejak klan Dream Shell. Tidak pernah. Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri. Api yang mengamuk membara di dalam dirinya. Melihat klan Shell impian, pikiran Luo Feng benar-benar jernih sekarang. Di alam semesta yang luas, ada jutaan dan miliaran ras manusia. Garis keturunan ras yang lebih kuat, seperti Manka, mencapai level Tuan Domain saat mereka dewasa. Dan yang terlemah bahkan lebih lemah dari bumi. Yang lebih lemah dibandingkan dengan yang ada di bumi, kekuatan orang dewasa bahkan tidak bisa mencapai siswa level 1, mereka terlalu lemah. Mengapa Manka begitu kuat? Berkat kerja keras nenek moyang mereka, mereka berhasil mengembangkan genetika keturunan mereka. Untuk setiap ras yang ingin bangkit, seorang pahlawan diharuskan membuka jalan untuk yang lain. Karena kita tidak memiliki leluhur yang kuat, maka, biarkan aku yang membuka jalan. Saya tidak bisa mengandalkan orang lain, hanya pada diri saya sendiri. Berjalan melalui pasar budak dengan Gao Seng dan melihat kelompok budak, banyak budak dikelompokkan menurut ras mereka dan dijual, bahkan pesanan hingga ribuan dan puluhan ribu dengan mudah ditangani. Ini semakin membekukan hati Luo Feng, jika ada suatu hari, di mana manusia bumi dijual dalam jumlah ribuan dan puluhan ribu, di antara mereka adalah sesama manusia, keluarga dan keturunannya. Itu akan menjadi mimpi buruk. Brother Gao Seng, saya masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan, mari kita berpisah di sini. Di pintu keluar pasar budak, Luo Feng mengucapkan selamat tinggal pada Gao Seng. Tidak masalah. Luo Feng, jika ada masalah muncul, Anda dapat menghubungi saya melalui Virtual Universe Network. Aku akan berada di sini di Dragon Star selama beberapa tahun mendatang. Gao Seng berkata dengan antusias. Pastinya. Saat itu, keduanya berpisah. Melihat Luo Feng pergi dengan dua penjaga perak cair, Gao Seng bergumam pelan pada dirinya sendiri, pelatihan untuk sekte. Atau ujian dari keluarga besar. Dia menggelengkan kepalanya, pergi dengan pengawalnya. Dia tidak pernah bisa membayangkan, pemuda yang tampaknya memiliki latar belakang sebesar itu, sebenarnya adalah pejuang terkuat dari planet aborigin, dan meskipun dia yang terkuat, dia masihlah seorang Star Traveler level. Aku harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin sekarang, meningkatkan kekuatan bumi. Luo Feng berjalan di sepanjang jalan Dragon Star. Ada dua rute untuk meningkatkan kekuatannya. Salah satunya untuk meningkatkan kekuatan tubuh manusianya. Dua untuk meningkatkan kekuatan binatang bertanduk emas. Binatang bertanduk emas memiliki kekuatan pertempuran terkuat. Luo Feng berpikir, namun, untuk memungkinkan binatang bertanduk emas mencapai tingkat semesta dalam beberapa tahun, bahkan setelah menjual pisau pemotong busur, uangnya masih tidak cukup. Hanya ada satu cara untuk melakukan ini. Meningkatkan kekuatan tubuh manusia saya, dengan cepat mencapai level bintang. Setelah itu, menuju ke bank galaksi semesta, mendapatkan akun pertama yang ditinggalkan guru untuk saya. Mengandalkan uang akun ini, untuk membuat tubuh binatang bertanduk emas dengan cepat mencapai tingkat semesta. Luo Feng dengan mudah merumuskan rencana untuk dirinya sendiri. Dengan kekuatan Master Planet Yunmo, bahkan bulu kaki acak akan lebih kuat dari Tuan Domain pemimpin Dragon Star. Dia yakin jumlah uang di rekening pertama tidak akan mengecewakannya. Babata, saya ingin menjual pisau pemotong busur, di mana tempat terbaik untuk melakukannya? Luo Feng bertanya, kamu benar-benar ingin menjualnya? Babata tidak bisa membantu tetapi bertanya. Iya, Luo Feng tegas dengan keputusannya. Memiliki mayat abadi, senjata inti tembaga bibrida, dan bahkan cinta abadi yang lebih mahal, mengeluarkan mereka berarti bunuh diri.
Dengan ini, mengapa dia masih harus bekerja keras? Pecahan inti tembaga bibrida dan cinta abadi semuanya akan membuat Tuan Domain gila. Dan kapal planet Yunmo, bahkan membuat makhluk abadi gila. Luo Feng tidak berani mengeluarkannya. Jika kamu ingin menjual, pergilah ke toko harta karun itu dari sebelumnya. Kata Babata. Toko harta karun. Luo Feng kaget. Yup, barang-barang toko harta karun tidak bisa dibandingkan dengan toko spesialis senjata roh, mereka akan memberimu harga yang lebih baik. Babata menjelaskan. Luo Feng bergegas ke toko harta karun. Beberapa saat kemudian, oh, itu pelanggan sebelumnya. Anda benar-benar telah kembali, Anda pasti telah memutuskan untuk membeli sesuatu. Pembantu di dalam toko mengenali Luo Feng, mengundangnya dengan antusias. Tuan yang terhormat, ada yang bisa saya bantu? Pembantu itu tersenyum. Saya ingin menjual senjata roh. Luo Feng menatapnya, ini membuat helper sangat terkejut. Luo Feng melanjutkan, A level 3. Tolong tunggu sebentar. Penolong itu tampak gemetar. Senjata roh awalnya adalah barang mewah. Setiap kenaikan level memiliki lompatan harga yang sangat mengejutkan. Harga terendah senjata roh level 3 masih miliaran, dan kualitas tertinggi bahkan bisa mencapai triliunan. Tuan, silakan masuk untuk berdiskusi. Dengan sangat cepat, penolong itu berlari keluar, dengan hormat membawa Luo Feng ke ruang tamu di dalamnya. Di dalam ruang tamu, orang tua yang awalnya duduk dengan 2 garis merah dan biru di wajahnya, dengan tinggi sekitar 2,6 meter tersenyum dan berdiri, sedikit membungkuk, pelanggan yang terhormat, ku dengar kamu ingin menjual senjata roh level 3. Ini adalah prajurit bintang level 6, di planet biasa, dia adalah makhluk yang tak terkalahkan. Iya, Luo Feng mengangguk. Bolehkah saya tahu senjata roh apa itu? Orang tua itu bertanya. Luo Feng membalik tangannya, mengacungkan pisau pemotong busur. Mata lelaki tua itu berbinar. Ini adalah bilah pemotong busur, senjata yang dijual di toko senjata roh di Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Harga yang ditawarkan pisau pemotong busur adalah 21 miliar dolar naga hitam, kata Luo Feng. Dengan mempelajari senjata roh dengan cermat, seseorang dapat dengan mudah membuat tiruannya. Tentu saja, senjata roh level 3 biasa, hanya tuan sektor yang bisa mencoba dan meniru mereka. Mereka melangkah lebih jauh hingga membutuhkan makhluk abadi untuk membuatnya. Menjual senjata selalu menjadi industri yang sangat menguntungkan, hal-hal seperti pesawat ulang-alik yang melonjak dibuat oleh Huyan Bo, tetapi pisau pemotong busur tidak. Karenanya jumlah pesawat ulang-alik yang melonjak di alam semesta jauh lebih rendah. Bilah pemotong busur sebenarnya milik senjata roh level 3 yang lebih umum terlihat, toko harta karun ini pasti memiliki informasi tentang penggunaan dan metodenya. Lampu hijau menutupi bilah pemotong busur. Oh, itu pisau pemotong busur asli, bahannya tidak buruk, juga dalam kondisi sempurna. Orang tua itu tersenyum dan memandang Luo Feng, aku bisa memberimu 16 miliar dolar naga hitam, harga penutupan. 18 miliar, saya tidak akan turun lebih rendah. Luo Feng menggelengkan kepalanya. 18 miliar ini adalah apa yang Babata perintahkan untuk dikatakan. 18 miliar. Ini, orang tua itu memandang Luo Feng, pemuda ini di hadapannya tampaknya memahami dengan baik tentang bisnis dan keuntungan mereka. Bagi mereka untuk benar-benar membawa senjata seperti itu, langkah pertama saja sudah sulit. Butuh waktu untuk menunggu barang, senjata roh adalah hal yang hanya bisa dibuat dan dibuat oleh tuan sektor. Dengan semua ini, dibutuhkan lebih dari 18 miliar hanya untuk memperoleh satu pisau pemotong busur. Sepakat. Orang tua itu memandang Luo Feng. Luo Feng akhirnya mengungkapkan senyuman, mari kita buat kontrak. Ini, Buluo Nuolan San, pria gorila hitam, wanita berkulit hijau, dan 4 penjelajah lainnya semuanya benar-benar terpana. Apa yang awalnya adalah kelompok aborigin yang lemah dan kecil dalam pikiran mereka, sebenarnya menghasilkan begitu banyak pejuang yang sangat kuat dalam sekejap. Bintangi pembaca roh level 7. Level 7. Ada 3 bintang pembaca roh tingkat 7. Buluo dan yang lainnya memandang dengan ketakutan di komputer mini mereka, layar menampilkan sosok mereka. Tuhanku, yang terkuat di antara mereka adalah kapten mereka dan dia hanya seorang bintang level 6, dan hanya seorang petarung pada saat itu. Seorang pembaca roh star level 7 lebih dari cukup untuk memusnahkan seluruh tim mereka, apalagi 3 dari mereka menguasai
Siluet manusia yang kabur membungkuk dengan hormat ke arah Luo Feng di balkon. Menguasai. Ketujuh penjelajah itu memandang dengan ketakutan dan syok pada tiga orang aborigin, lemah, di balkon, dan Luo Feng yang, lemah dan kecil, hanya memandang dengan dingin ke arah mereka, tangkap mereka, siapa saja yang melawan, bunuh mereka. Iya, tim penjaga budak dengan hormat mematuhinya. Sua, sua, sua. Segera, seluruh tim penjaga menutupi langit dan mengepung tujuh penjelajah. Wanita berkulit hijau itu adalah yang pertama berteriak dengan keras dalam bahasa semesta. Komputer dengan cepat menerjemahkan dan berbicara atas namanya, "Aku menyerah. Saya menyerah," kata lelaki gorila hitam itu. "Menyerah. Kami menyerah. Jangan bunuh kami." Ketujuh penjelajah alam semesta, 6 di antaranya langsung memutuskan untuk menyerah. Meskipun para penjelajah ini mempertaruhkan nyawa mereka terus-menerus, mereka tidak bodoh. Para pembaca roh tingkat bintang 3 yang memimpin hampir 1000 tentara yang kuat, dapat dengan mudah menyapu tim kecil mereka yang terdiri dari 10 orang. Perlawanan hanya berarti kematian tertentu, oleh karena itu keenamnya memutuskan untuk menyerah. Bagaimana bisa, wajah tampan Buluo Nuolansan berkerut. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Dia, Buluo, masa depannya yang indah. Bagaimana bisa berubah begitu cepat? Manusia planet ini, bukankah mereka hampir binasa hanya karena menghadapi star level 1 Golden Hornet Beast? Bagaimana mereka tiba-tiba menghasilkan begitu banyak prajurit level bintang? Dan yang paling penting adalah, di antara level bintang ini, dia bisa langsung membedakan mereka bukan dari bumi. Kematian, atau penyerahan. Ketiga prajurit hitam Meng memandang dengan dingin ke Buluo Nuolansan. Buluo menggigit dan berkata dengan sungguh-sungguh, menyerah. Dari situ, ketujuh penjelajah telah menyerah, tanpa keberanian atau kemampuan untuk melawan. Luo Feng dan dua lainnya terbang, di sampingnya Hong dan Dewa Petir dengan hati-hati menganalisis ketujuh, hanya dari penampilan, ketujuh ini memiliki beberapa penampilan yang sangat unik. Dulu ketika Luo Feng memilih budaknya, dia memilih berdasarkan ketinggian dan penampilan yang sangat mirip dengan manusia di bumi. Dan ketujuh orang ini, terlihat sangat berbeda dari manusia di bumi. Meng Wan, bawa tim kecil dan perintahkan kapal semesta untuk menyerah. Luo Feng memerintahkan. Iya, sebuah tim kecil dengan cepat bergegas menuju langit. Kapal abu-abu perak di tengah udara baru saja akan melarikan diri setelah melihat situasinya. Tetapi pada saat itu, sebuah kapal hitam muncul dan mencegat kapal abu-abu perak itu. Erdling ini sebenarnya memiliki kapal. Pada saat ini, semua penjelajah meringis dalam penderitaan mereka, ini adalah sesuatu yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Kami menyerah. Menyerah, jangan bunuh kami. Kapal abu-abu perak dengan cepat berhenti. Kedua personel perawatan kapal sangat jelas, menggunakan serangan energi roh, pembaca roh star. Level 7 dapat dengan mudah membunuh dua Star Travelers kecil. Dan karena AI kapal hanya merespons kapten, kapal tidak bisa pergi tanpa kapten sendiri. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir melayang di udara di atas kastil, dikelilingi oleh hampir 1000 budak. Meng Wan dan timnya membawa orang-orang ke kapal alam semesta abu-abu perak. Anda dipanggil Buluo Nuolansan. Luo Feng memandangi kapten penjelajah alam semesta yang sangat tampan. Iya. Kapten berdiri dengan perhatian, di sampingnya adalah para pengawal Meng 2 dan 3, tatapannya dingin, aku tidak pernah menyangka, bahwa 2-3 tahun yang lalu kalian semua hampir sepenuhnya dimusnahkan oleh monster star level 1, namun sekarang dalam rentang waktu 2 hingga 3 tahun, Anda memiliki begitu banyak pejuang yang kuat. Petik 2. Kapten memandang Luo Feng, tatapannya bingung, kamu memiliki kapal alam semesta. Kalau begitu Anda pasti mengunjungi planet lain, para prajurit Meng hitam ini, Anda membelinya. Petik 2. Buluo tidak bodoh, tentu saja dia bisa menebak apa yang terjadi. Pintar. Luo Feng memandang mereka. Sungguh menggelikan bahwa kami bahkan mengira kalian semua hanyalah orang aborigin. Buluo mengutuk. Jika mereka tahu bumi memiliki kekuatan dan kekuatan seperti itu, mereka bahkan tidak akan menunjukkan diri mereka, dan akan menunggu dengan sabar di luar angkasa untuk armada keluarga. Saat armada keluarga tiba, bumi tidak akan punya cara untuk melawan. Namun, menurut data dan informasi yang mereka kumpulkan di bumi, mereka percaya bumi tidak memiliki kemampuan pertempuran di atas level bintang.
Benar, mereka sangat yakin. Jika ada kekuatan atau prajurit absolut, bagaimana bisa binatang bertanduk emas itu masih menyebabkan begitu banyak bencana? Jika ada pejuang absolut, mengapa tidak ada jejak atau berita sama sekali di jaringan? Bahkan, tidak ada perdebatan atau pertanyaan tentang yang terkuat di bumi, mereka hanyalah Hong, Dewa Petir dan Luo Feng. Dan melihat ketiganya, tidak satu pun dari mereka setingkat bintang. Dengan semua informasi ini, mereka secara alami berasumsi bahwa bumi tidak memiliki apapun yang setingkat bintang. Namun, bagaimanapun, takdir mempermainkan hidup mereka. Nasib baru saja mempermainkan kita. Buluo mengumpat dengan marah. Berapa banyak dari Anda yang telah datang ke bumi? Luo Feng bertanya, mengapa kamu datang ke bumi? Harapan mulai tumbuh sedikit di hati Buluo. Penduduk bumi ini bahkan tidak tahu ada armada keluarga di belakang kita. Jika saya tahan dengan sabar, ketika armada keluarga tiba dan benar-benar menghancurkan mereka, semoga masih ada harapan untuk bertahan hidup bagi saya. Buluo dipenuhi dengan harapan untuk bertahan hidup. Kami memiliki total 9 orang. Buluo Nuolansan berkata dengan sungguh-sungguh, kami tanpa sadar melewati lubang cacing dan memasuki bidang bintang angkasa luar yang gelap. Menurut peta bintang lama, kami tahu ada 2 planet kehidupan di daerah ini, kami sangat senang saat menemukan yang satu ini. Di alam semesta, ini mewakili jumlah kekayaan yang tak terukur, maka tim penjelajah kecil kami menuju ke sini. Petik 2. Oh, lubang cacing. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir saling pandang. Pantas. Jika tidak, bahkan jika Anda melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya dari perbatasan area di ruang gelap, masih membutuhkan sekitar 1000 tahun untuk sampai ke sini. Hanya melalui lubang cacing, keberadaan tanpa hukum semacam ini, kapal alam semesta dapat tiba-tiba memasuki bidang bintang ini. Hanya kalian yang 9. Tanya Hong. Iya, Buluo mengangguk, kami tidak akan mempercayai orang lain dengan berita tentang penemuan planet ini, mengapa kami harus memberitahu orang lain? Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir mengangguk sedikit. Apa yang dikatakan Buluo masuk akal. Meng. 2. Roh menghipnotis ke-6, hati-hati menginterogasi mereka. Luo Feng sangat berhati-hati, memesan, dan dengan cepat bergegas ke langit, Hong dan Dewa Petir mengikuti, langsung menuju kapal abu-abu perak. Hipnose. Ekspresi Buluo sangat berubah, 6 penjelajah lainnya juga. Setelah menghadapi situasi hidup dan mati berkali-kali sebelumnya, mereka terbiasa memiliki kesempatan pada setiap kesempatan untuk melarikan diri. Dari apa yang dikatakan kapten sebelumnya, mereka sangat jelas tentang apa yang harus dilakukan. Mengandalkan armada keluarga di belakang mereka, mereka akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bahkan jika itu terungkap, penduduk asli bumi pasti tidak akan membiarkan mereka. Tanpa mereka mengatakan apa-apa, sistem AI Atuka, yang dapat berkomunikasi melalui kesadaran Buluo, dengan perintahnya, juga tidak akan membocorkan hal ini. Sepertinya rencana yang bagus. Sayangnya, musuh memiliki pembaca roh yang kuat yang dapat dengan mudah menghipnotis Star Travelers dan Star Level 1 dan 2. Di dalam kapal abu-abu perak, ruang kendali. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir memasuki ruang kontrol. Menguasai. Meng Wan dan penjaga lainnya membungkuk dengan hormat, di sampingnya, mereka mengawal 2 personel pemeliharaan para penjelajah. Luo Feng mengangguk, membalik tangannya dan mengeluarkan microchip. Segera masukkan ke dalam slot papan kendali. Memulai peretasan, Luo Feng, serahkan padaku. Babata mulai meretas sistem AI kapal. Layar kendali segera menampilkan kepala seorang anak laki-laki, berteriak, hentikan peretasan, segera hentikan peretasan. Wahaha, itu hanya bisa dianggap sebagai sistem AI biasa, kemampuannya, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sistem Black Dragon Mountain X81 itu. Kepala Babata muncul di layar, dia menunjukkan taringnya, tampaknya sangat puas, dengan cepat dan tak henti-hentinya, dia meretas sistem, mendapatkan kendali atas seluruh kapal. Luo Feng mengeluarkan ponselnya dari sakunya, memeriksa, itu adalah Jenderal Wang, kontak utamanya dari negara. Bapak, Luo Feng, kami baru saja menerima laporan yang mengatakan bahwa ada suara-suara dari kastil Anda, mulai sekarang, Anda semua adalah pejuang terkuat dari alam semesta budak Buluo Nuolansan, apa yang terjadi? Jenderal Wang dari negara itu tampak tertekan,
dan kami telah menemukan sejumlah besar prajurit terbang, hampir 1.000. Untuk bisa melayang dan terbang di udara, paling tidak seseorang harus menjadi seorang Star Traveler. Dekat dengan 1.000 wisatawan bintang. Negara manakah di dunia yang tidak akan khawatir? Tenang, kita baru bertemu tim kecil penjelajah dari alam semesta, mereka sudah ditangani oleh kita, tidak masalah. Luo Feng berkata dengan santai. Halo, oh, Lady Lari. Hong dan Dewa Petir juga mengangkat telepon mereka. Jelas pemandangan dari hampir 1.000 prajurit yang muncul di sekitar kastil telah mencapai semua negara. Tidak mungkin mereka tidak tahu. Lagi pula, tempat penting seperti kastil Luo Feng pasti akan selalu memiliki banyak media dan penonton yang menonton. Tidak masalah. Tidak masalah. Hong dan Dewa Petir berkata dan tertawa. Luo Feng tersenyum saat berbicara di telepon, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Ini karena sejumlah besar kata-kata Cina muncul di layar papan kendali, Babata secara otomatis menampilkan ini. Ini tidak mungkin. Wajah Luo Feng menjadi pucat pasi. Hong dan Dewa Petir melihat ke arah dalam ketakutan, setelah melihat detail kata-kata Mandarin di layar, wajah mereka juga menjadi pucat dan putih. Tidak, tidak, mata Hong dan Dewa Petir dipenuhi dengan ketakutan dan amarah. Tuan, apa yang dikatakan Kapten sebelumnya adalah kebohongan, tim penjelajah mereka hanyalah gelombang pertama, di belakang mereka adalah armada. Keluarga Nuolan San yang sangat besar. Meng Tu yang bertanggung jawab atas interogasi hipnosis bergegas ke kapal, berteriak cemas. Ekspresi Luo Feng pucat, dia sudah tahu. Membunuh mereka. Dewa Petir mengamuk di sampingnya. Jangan bunuh mereka, nonaktifkan mereka dulu dan perlahan-lahan siksa dan interogasi mereka. Kata Hong dengan marah. Benar, interogasi. Semua informasi tentang keluarga Nuolan San, interogasi semuanya. Tatapan Luo Feng sedingin es. 3 prajurit terkuat di bumi, semuanya sangat marah. Apa yang salah? Apa yang terjadi? Hong tercinta, apa masalahnya? Suara bergema dari semua ponsel mereka. Jenderal Wang, umat manusia di bumi sedang dalam masalah. Wajah Luo Feng pucat, matanya tertuju pada layar papan kendali, di atasnya sejumlah besar kata-kata Cina seperti pisau yang menusuk ke dalam hatinya. Ada masalah besar. Dewa Petir juga berkata dengan sungguh-sungguh. Saya sarankan, kita segera mengumpulkan para pemimpin dari 5 negara besar dan 23 kota markas. Adakan pertemuan di Istana Wargot. Kata Hong dingin. Luo Feng mengangguk, hanya memikirkan armada keluarga di belakang dengan kekuatan yang sangat besar, dia tidak bisa membantu tetapi merasa ketakutan.